Oke, terima kasih banyak. Oke, ya. Jadi Ibu dan Bapak, kita bagi ini akan berbagi cerita tentang gizi seimbang bagi pekerja. Sebelumnya, mungkin saya akan maaf Mbak Rahmi, di sana ini ya, apa tampilannya terlalu gede ya? Iya Bu, nggak pas. Ya, bentar. Gitu. Nggak pas ya? Nah, Iya. bentar. Sepertinya ini standarnya terlalu besar. Apa ya? Saya kasih maksimal. Oke, maaf ini tampilannya udah oke untuk dilihat di belum muncul Bu. Belum muncul? Share screen-nya ya. Belum. Ya, udah lebih baik? Ya, sudah Bu. Oke, terima kasih banyak. Ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman, seperti kita ketahui, sebenarnya kita punya agenda untuk pembangunan secara nasional itu untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bersaing. Nah, ini tentunya juga menjadi harapan kita semua sebagai bangsa Indonesia, di mana tentu saja ini persaingannya sangat tinggi saat ini. Bahkan kita termasuk yang cukup bersyukur ya, maksudnya dengan kondisi saat ini di mana beberapa negara malah sudah mengalami kesulitan karena adanya perang Soviet dan Ukraina saat ini, beberapa negara maka sudah mengalami krisis. Nah, tentu Indonesia sebagai negara yang cukup luas dan sumber dayanya cukup banyak, ini menjadi sorotan yang penting karena menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali ke depannya. Dan ini tentu menjadi persaingan di kita kalau kita tidak dapat bersaing dengan baik. Karena itu kenapa pemerintah kita inginnya bisa memperkuat sumber daya manusia yang berkualitas dan bersaya saing ini dengan berbagai kegiatan, dengan pengendalian penduduk di satu sisi mungkin, kemudian pelaksanaan perlindungan sosial di mana ini berusaha untuk mencukupi kebutuhan masyarakat secara umum, dan tentu saja peningkatan kualitas kesehatan. Dan pemerataan pelayanan-pelayanan lain, kualitas perempuan dan pemuda, juga mengentaskan kemiskinan, dan yang berhubungan erat dengan pekerja yaitu peningkatan produktivitas dan daya saing. Nah, bicara di peningkatan produktivitas dan daya saing, sebenarnya dari Asosiasi Pekerja di Dunia menyatakan seandainya pekerja mengalami kekurangan gizi di saat bekerja, itu bisa menurunkan 20% produktivitas. Tentu ini nilai yang cukup tinggi di dalam pekerjaan terhadap penyedia pekerjaan, kemudian juga terhadap para pekerja itu sendiri. Hal ini berkaitan erat dengan kondisi kita di Indonesia. Kalau kita lihat kondisi penduduk di Indonesia berdasarkan hasil data ini survei tahun 2020 menunjukkan sebenarnya
usia pekerja ini mendominasi dalam jumlah usia produktif yang tinggi. Yang awalnya di tahun 1971 itu 53%, sekarang adalah 70,2%. Jadi selain yang lansia juga naik, ternyata cakupan jumlah pekerja yang produktif ini menjadi juga sangat tinggi. Dan kalau kita lihat secara proporsional, siapa sih mereka sebenarnya yang berada pada usia pekerja? Ini mereka yang usia pekerja itu sekitar lahir di tahun 1968 sampai dengan sekitar tahun 2000-an. Nah, ini adalah generasi-generasi yang kita bisa sebut sebagai generasi X, mungkin seperti saya dan beberapa mungkin ibu dan bapak yang dilahirkan sekitar 70-an sampai 80 juga masuk generasi X. Lalu ada generasi milenial yang lahir tahun 81 sampai 96 dan generasi Z yang lahir 97 sampai 2012. Kemudian ada juga yang generasi di atasnya. Inilah gambaran kondisi pekerja kita saat ini. Lalu, namun demikian, ternyata dari jumlah para pekerja itu, inilah gambaran kondisi status gizi kita saat ini. Di satu sisi, yang dewasa saat ini kita punya masalah gizi lebih, jadi punya masalah gizi, dan yang terlihat adalah tingginya angka anemia, terutama pada pekerja-pekerja yang notabene saat ini para pekerja itu banyakkan wanita. Ketika hamil mereka mengalami anemia. Nah, ini berdasarkan survei riset kesehatan dasar tahun 2018. Dan di lain sisi penyakit-penyakit katastrofik atau penyakit yang membebani pembiayaan negara cukup tinggi itu seperti penyakit hipertensi, stroke, dan diabetes juga cenderung meningkat. Ini tentunya menjadi tantangan untuk pembangunan kesehatan, di mana saat ini kita berpacu di era industrialisasi, globalisasi yang membuat kita harus bersaing dengan tenaga-tenaga asing juga di luar, tidak hanya tenaga dari Indonesia. Mungkin Medan yang paling dekat mungkin dengan Malaysia, ya Singapura, karena akses juga cukup dekat dan terbuka, dan kemudian kemajuan teknologi yang ada. Lalu di sisi lain, era digital membuat kita kurang bergerak dan berolahraga. Mau tidak mau di satu sisi saat COVID atau pandemi kemarin, semua harus dijalankan dari rumah. Lalu semua berada di ujung jari yang membuat kita bergerak terbatas sekali. Dan di lain sisi karena kemudahan untuk memesan segala sesuatu dalam satu smartphone, itu membuat kita tidak melakukan aktivitas yang banyak. Demikian. Lalu konsumsi makanan tidak sehat yang dimana salah satunya di mana konsumsi sayur dan buah-buahan kita jauh dari, bisa dikatakan jauh dari cukup. Baiklah Bapak dan Ibu, ini sebenarnya pola konsumsi makanan masyarakat yang ada di kita. Dan pola konsumsi makanan ini merupakan faktor risiko utama yang beresiko pada angka kematian dan angka kesakitan di Indonesia. Kalau kita lihat data 10 tahun dari 2007 dan 2017 memperlihatkan awalnya penyumbang masalah kesehatan dan gizi yang utama itu kekurangan gizi yang menyebabkan seorang menjadi lebih rentan.
Tetapi di tahun 2017, 10 tahun kemudian terlihat bahwa yang beresiko adalah konsumsi makanan yang tidak sehat, baik itu kurang, yang menyebabkan dia mengalami anemia ataupun gizi kurang. Kemudian yang di lain sisi adalah konsumsi yang berlebih yang menyebabkan dia mengalami kelebihan gizi dan punya resiko tinggi untuk terjadinya penyakit seperti hipertensi, kemudian tadi jantung dan diabetes. Nah, dari sisi pola konsumsinya sendiri, kita lihat bahwa konsumsi kita itu memang menimbulkan resiko di satu sisi. Tapi namun kita lihat konsumsi penduduk Indonesia itu masih kurang dari kecukupannya. Kadang ada yang energinya kurang, kemudian malah sepertiga kurang dari kecukupan protein. Jadi konsumsi sumber zat pembangun itu juga masih kurang. Padahal untuk bekerja kita tentu juga tetap perlu menyiapkan selain sumber zat tenaga juga pembangun untuk replacement atau mengganti energi yang ada dan beberapa sel-sel tubuh yang perlu diganti atau diperbaharui. Memang ketika kita sudah bekerja ini kita tidak tumbuh lagi, tetapi mengganti sel-sel yang rusak atau aus itu masih terjadi di dalam tubuh kita. Di lain sisi, bagaimana sih sebenarnya pola konsumsinya? Kalau kita lihat di sini, Ibu dan Bapak bisa lihat pengeluaran makan kita itu terbesar adalah untuk proses food, jadi makanan-makanan yang diolah. Nah, dengan kita membeli makanan olahan, apakah boleh? Sebenarnya membeli makanan olahan tetap boleh. Tetapi cara cerdas untuk membeli makanan olahan itu menjadi penting. Sehingga olahan yang kita beli adalah makanan yang sehat. Tidak hanya tinggi lemak atau juga natrium ataupun gula. Natrium di sini garam. Kandungan garam, kalau kita baca di label itu ada bacaan sodium, itu berarti mengandung natrium. Nah, itu menjadi lebih tinggi pada saat ini. Di satu sisi, zat pengatur di dalam tubuh kita dari vitamin dan mineral ini sangat kurang. Jadi hanya 95,5% kalau di persentase berarti mungkin hanya 1 dari 10 orang Indonesia yang cukup konsumsi sayurnya. Dan kalau kita lihat, hampir semua terjadi peningkatan belanja online. Jadi tentu ini membuat kita jarang sekali bergerak. Contohnya saja mungkin sekedar bergerak untuk pergi ke pasar atau menyiapkan makanan dan lain sebagainya. Di satu sisi ini mendatangkan kemudahan, tapi di lain sisi juga berdampak pada kurangnya aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Untuk mengatasi itu semua, sebenarnya bagaimana sih kebutuhan gizi kita sehari-hari? Dulu Ibu dan Bapak kenal 4 sehat 5 sempurna. Udah lama sekali 4 sehat 5 sempurna, sejak mungkin kita masih kecil, ketika sudah lahir langsung 4 sehat 5 sempurna. Saat ini tidak lagi bicaranya 4 sehat 5 sempurna. Karena tidak ada satu bahan makanan pun yang sempurna. Satu sama lain memiliki kandungan gizi yang dapat berkontribusi dan saling melengkapi. Saat ini kita punya gizi seimbang. Gizi seimbang ini adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi diperhitungkan kebutuhan tubuhnya dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan tadi. Karena satu sama lain pangan memberikan kandungan gizi yang berbeda. Contoh saya ambil seperti konsumsi kentang. Kentang mungkin baik untuk sumber zat tenaga, sumber zat besi, tetapi dia rendah kandungan vitamin C. Lalu memperhatikan aktivitas fisik, seseorang yang bekerja berat tentu membutuhkan energi lebih banyak. Contohnya para pekerja di daerah-daerah dengan suhu yang panas dekat mesin dan lain sebagainya, di mana setiap 1 derajat Celcius dia butuh penambahan cairan sekitar 13%.
Lalu perilaku hidup bersih. Nah, perilaku hidup bersih ini tentu setelah pandemi ini menjadi sangat penting dan selalu kita lakukan. Bagaimana harus mencuci tangan dengan air mengalir dan bersih, kemudian bisa diganti dengan hand sanitizer, terus dan sebagainya. Dan di satu sisi ini yang seringkali kita lupa adalah memantau berat badan secara teratur. Karena dari penambahan berat badan ini dapat mengindikasikan bahwa kita punya masalah bila terlalu lebih pada berat badannya. Jadi pemantauan berat badan. Nah, gizi seimbang sendiri di Indonesia divisualisasikan dalam bentuk tumpeng. Setiap negara memiliki jenis gambaran gizi seimbang yang berbeda. Untuk di Indonesia itu digambarkan dengan sesuatu yang sangat dekat dengan kita, yaitu adalah gizi seimbang dengan melihat tumpeng gizi seimbang. Untuk tumpeng gizi seimbang sendiri, yang itu terdiri dari 4 pilar. Yang pertama adalah mengkonsumsi aneka ragam makanan. Jadi makanan yang kita konsumsi itu adalah semua yang ada pada tumpeng ini. Ada yang paling dasar, yang paling banyak harus dipenuhi adalah sumber zat tenaga dengan berbagai ragam jenisnya. Ada tepung-tepungan, beras, kacang-kacangan, ya, ada jagung dan kemudian umbi-umbian. Ada juga jenis gandum, yang di sini ada roti, ada juga mie. Lalu yang kedua, jumlahnya cukup banyak setelah sumber zat tenaga adalah sumber zat pengatur. Disinilah buah dan sayur hadir. Sayur-sayuran ini adalah sayuran cukup banyak di Indonesia, jadi pilihannya sangat beragam untuk di kita. Mungkin kalau di negara-negara musim dingin seperti ini, tentu sulit mencari, tidak ada bayam, kangkung dan sebagainya. Mereka mungkin hanya punya kecambah-kecambah yang disimpan di air kemudian menjadi toge kalau kita kenal di keseharian kita. Tapi kita sepanjang tahun punya berbagai jenis sayuran yang bisa diakses dengan baik. Lalu buah-buahan. Buah-buahan kita juga beraneka ragam. Setiap bulan buah-buahan memiliki karakteristik jumlah atau jenis musiman yang tinggi. Tapi pada saat ini mungkin tidak lagi tergantung musim. Seperti mungkin di Medan ya, itu durian bisa sepanjang tahun pada saat ini, ataupun mangga juga bisa sepanjang tahun. Yang dulunya mungkin hanya setahun 1 atau 2 kali, kini bisa kita nikmati dalam sepanjang tahun. Lalu yang ketiga adalah sumber zat pembangun. Disinilah letaknya sumber zat pembangun itu bisa berasal dari hewani dan juga berasal dari nabati. Yang nabati kita sangat erat dan menjadi ciri khas mungkin di kita, yaitu mungkin tempe, tahu yang juga kandungannya cukup baik. Di lain sisi kita bisa pilih protein, ikan, susu, dan lain sebagainya. Nah, di puncak dari piramid gizi seimbang ini adalah makanan-makanan yang perlu kita batasi. Apa sih sebenarnya yang perlu dibatasi dengan risiko yang tadi menyebabkan penyakit-penyakit yang penyakit menular atau katastrofik, yaitu pengurangan jumlah minyak, garam, dan juga jumlah konsumsi gula. Ini yang disebut dengan aneka ragam makanan. Lalu membiasakan perilaku hidup sehat. Untuk mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam ini harus dimulai dengan perilaku hidup bersih dan sehat, di mana dimulai dengan kalau mau makan mencuci tangan terlebih dahulu, semua sayuran dan buah dan bahan makanan lain dicuci dengan bersih. Dan untuk membakar energi untuk menyeimbangkan di dalam tubuh, maka perlu dilakukan aktivitas fisik, dan dengan aktivitas fisik yang baik juga itu mensuplai oksigen ke dalam tubuh. Dengan suplai oksigen itu darah dapat berikatan dengan oksigen, jadi
menjadi hemoglobin yang membuat kita menjadi lebih segar dan juga lebih bugar, dan seluruh fungsi tubuh kita dapat berjalan dengan baik. Dan yang keempat adalah mempertahankan dan memantau berat badan normal untuk mengetahui sebenarnya apakah yang kita konsumsi sehari-hari sudah mencukupi atau tidak. Ibu, Bapak yang hadir pada kesempatan ini adalah pedoman secara nasional tentang gizi seimbang. Tentu untuk visualisasinya dalam konsumsi harian kita itu ditranslate atau diterjemahkan dalam isi piringku untuk mempermudah bagaimana kita mengkonsumsi makanan ketika kita makan sehari-hari. Yang paling mudah bagi ambil piring bagi dua, yang sebelah kanan untuk sayur dan buah-buahan, di mana buah sepertiga kebutuhan dan sayuran 2/3. Sedangkan yang di sebelah kiri untuk makanan pokok dan lauk pauk, di mana 2/3 berisi makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Itu cara yang paling simpel untuk membuat makanan kita diawali dari piring kita menjadi lebih sehat. Karena mungkin sebagian kita masih memilih kebanyakan dan juga enak ya, ini lebih pada mungkin enak. Makanan pokoknya mungkin di sini kita ambil nasi, kemudian ditambah lagi dengan makanan pokok yang lain, yaitu biasanya mie, yang akan buat piring kita isinya akan karbohidrat dan karbohidrat semua. Mungkin itu yang bisa kita lakukan dalam memulai makanan yang sehat di dalam piring kita sendiri. Jadi apa yang ada di tubuh kita. Lalu itu gambaran secara umum. Nah, dalam gizi seimbang sendiri ada beberapa pesan umum yang menjadi tambahan dari informasi selain kita mengkonsumsi beraneka ragam tadi, yaitu konsumsi makanan dengan syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Jadi mulai dengan mensyukuri apa yang tersedia. Makanan itu biasanya biasa kalau kita mulai di Indonesia dengan mulai berdoa, kemudian menikmati suap demi suap dengan tenang, yang membuat makanan itu akan lebih bermanfaat dan bisa kita nikmati dengan baik. Dengan makan yang tenang, dengan baik, itu pelan-pelan seperti itu, secara bertahap, itu akan membuat refleksi lambung kita juga menyesuaikan untuk menerima makanan dengan baik. Kita bisa bedakan biasanya, Ibu dan Bapak bisa lihat kalau makan yang satu ada seorang yang lebih langsing dengan seorang yang berbadan jauh lebih berisi dan mungkin lebih, Anda akan lihat cara mereka makan itu sangat berbeda. Biasanya yang lebih berat badannya, dia mengkonsumsi makanan dengan lebih cepat. Jadi mengunyahnya lebih cepat, kemudian langsung menelan. Mungkin kadang langsung menelan. Tetapi yang lebih langsing biasanya mereka mengkonsumsi makanan dengan kunyahan yang sempurna dan lebih baik. Hal itu kenapa? Karena ketika kita mengunyah dengan baik, ada respon insulin ke dalam otak kita untuk mengeluarkan zat amilase di dalam air liur kita, yang itu merangsang untuk menciptakan respon kenyang yang lebih cepat, sehingga porsi makan kita akan jauh lebih sedikit dibandingkan biasanya. Itu yang kita bisa pahami dengan syukur dan nikmati sebagai bentuk rasa terima kasih. Lalu konsumsi buah dan sayur dalam jumlah cukup. Berapa sih jumlah yang cukup untuk konsumsi buah dan sayur? Tidak banyak sebenarnya. Ibu dan Bapak, kalau seandainya Ibu dan Bapak mengkonsumsi buah dan sayur, kalau dibuat angka mungkin besar. Sayur itu sekitar 1/4 gram, kemudian buah-buahan sekitar 150 gram. Tetapi ketika menjadi sebuah produk, itu tidak juga banyak. Bahkan mungkin kita bisa lihat para penjual buah di pinggir jalan biasa menjajakan pepaya satu, itu beratnya bisa sekitar 100 sampai 150 gram. Pisang barangan
Itu pisang barangan 2 sampai 3 tergantung ukurannya, sangat kecil 3, yang sedang mungkin 2 itu bisa sudah memenuhi kebutuhan 150 gram buah. Dan sayur, untuk sayur sendiri ini tergantung jenis sayurnya. Untuk sayur-sayur yang ringan visualisasinya akan jauh lebih banyak. Tetapi untuk sayur dengan kombinasi ini membuat porsinya semakin lebih kecil karena beratnya beraneka ragam, kurang lebih sekitar 2 mangkuk sehari, jadi bisa dikonsumsi dalam 2 kali makan. Di sisi lain, kita juga perlu mengkonsumsi lauk pauk dengan protein tinggi. Sebagai negara yang punya 70% lautan, tentu jumlah ikan kita cukup banyak dan ikan ini mengandung zat-zat jenis protein yang baik untuk untuk stimulasi otak atau pikiran, dan itu cukup banyak penelitian menunjukkan dengan konsumsi ikan yang tinggi itu membuat kita memiliki kecerdasan yang lebih baik, itu terutama untuk ibu hamil dan anak-anak karena itu adalah awal kehidupan. Setelah itu konsumsi aneka ragam makanan pokok. Makanan pokok tidak hanya beras. Anak-anak sekarang mungkin lebih pintar dengan memilih banyak makanan, tidak hanya nasi, mereka bisa makan makaroni, kemudian mie, topoki, dan lain sebagainya. Itu diperbolehkan, jagung, sagu, dan lain sebagainya. Jadi konsumsi secara beraneka ragam karena masing-masing punya kelebihannya masing-masing. Tapi memang saya akui kadang kalau belum makan nasi, belum makan ya Bapak Ibu. Jadi ini juga yang menjadi habit kita yang perlu kita pahami, tapi juga bisa bertahap kita formulasikan untuk memvariasikan makanan kita. Bahkan nasi sendiri sekarang tidak harus dimasak hanya dengan nasi. Selain mungkin ada beberapa mencampur dengan nasi merah, bisa juga dengan kacang-kacangan sehingga nasinya menjadi lebih kaya secara rasa dan juga kandungan zat gizinya. Batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Tadi dari awal kita sampaikan di puncak piramid menyatakan bahwa bahan ini adalah yang harus dibatasi dengan pertimbangan untuk menjaga kesehatan ibu dan bapak, terutama ke depannya agar risiko-risiko penyakit tidak menular yang biayanya cukup tinggi ini bisa dibatasi. Lalu biasakan sarapan pagi. Nah ini tulisannya keliru kayaknya, nanti diperbaiki. Sarapan pagi. Ibu dan bapak mulai sarapan pagi. Sarapan pagi ini seperti mengisi bensin ketika kita akan bepergian dengan kendaraan, memberikan energi 15-30% kebutuhan energi sehari. Jadi sepertiga energi dalam sehari kehidupan kita adalah dimulai dari sarapan pagi. Jadi usahakan ke depannya untuk membiasakan sarapan pagi. Demikian juga untuk para pekerja. Mereka yang biasa sarapan pagi akan jauh lebih fokus dibandingkan yang belum sarapan karena energinya tidak cukup untuk mengawali hari. Lalu minum air putih yang cukup dan aman 8 gelas sehari karena 70% dari tubuh kita itu adalah kandungan air. Maka kebutuhan air untuk transportasi semua kehidupan kita di dalam tubuh sangat penting. Jadi cukup untuk minum. Nah, ini baca label kemasan pangan. Mari mulai mungkin hari ini, di hari Jumat yang baik ini, kita mulai membiasakan ketika membeli suatu produk, kita baca dulu label kemasan pangannya. Ini juga untuk menjaga keamanan kita pada saat konsumsi, jangan sampai membeli bahan-bahan makanan yang mungkin sudah expired. Kemudian dengan demikian juga kita bisa menakar kebutuhan kita dengan kandungan gizinya, dan label halal untuk yang muslim ini menjadi suatu priority. Dengan demikian kita sudah memenuhi kebutuhan untuk halal. Dan di lain sisi mulai dengan mencuci tangan dengan air bersih,
Dan jangan lupa untuk lakukan aktivitas fisik dan menjaga berat badan. Bapak, Ibu yang berbahagia, ayo kita mulai konsumsi makanan beragam dan mulai rutin sarapan. Semoga pagi ini yang hadir sudah sarapan semua dengan makanan yang sehat dan bervariasi, dan biasakan pola hidup bersih dan sehat. Tetap hidup aktif dan berolahraga minimal 30 menit sehari dengan berbagai macam aktivitas kegiatan yang bisa kita lakukan mulai dari rumah, berjalan kaki, mungkin sambil menunggu bus, bergerak sedikit seperti itu, dan jangan lupa pantau berat badan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan berbagi informasi kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Rahmi. Terima kasih banyak Ibu Hera atas paparan materinya. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Terima kasih. Kalau tepuk tangan yang meriah, kita harapkan juga partisipasi aktif dari Bapak Ibu sekalian untuk bertanya atau sharing terkait kegiatan-kegiatan gizi pekerja yang ada di tempat kerjanya masing-masing. Boleh mungkin ada yang mau bertanya? Oke, siap. Ntar ya Bu Hera ya, saya warawiri dulu Mas Imin. Saya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat. Maaf, bisa lebih besar sedikit suaranya? Saya tidak dengar. Ya, izin Ibu, saya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat. Sudah terdengar Ibu Hera? Kami juga termasuk daerah yang mungkin local stunting Sumatera Utara, kemudian juga banyak para pekerja. Nah, di Langkat itu para pekerja banyak yang informal. Kemudian kita ini kan kalau di kesehatan kerja ada programnya itu pos UKK. Nah, kami berharapnya mungkin saya di tempat saya setelah dari sini sesuai dengan tema ini kan edukasi gizi seimbang itu pada pekerja, mungkin bisa kami edukasi pekerja-pekerja informal yang ada di pos UKK. Jadi kalau di pos UKK itu kan yang bukan yang di kantor gitu ya Bu ya. Artinya yang kami hadapi mereka adalah masyarakat biasa yang dengan banyak latar belakang, artinya ada yang sakit, ada yang umurnya mungkin lansia, kemudian pekerjaan mereka itu ada yang berbeda-beda kan gitu ya. Ketika kita kalau di kantor kita mengedukasi selain tadi dengan isi piringku misalnya itu kan gambaran proporsionalnya, adakah yang harus diperhatikan kepada para dalam pemenuhan gizi itu yang akan kami sampaikan? Misalnya mereka itu kan ada dengan latar belakang penyakit, ada yang stroke, hipertensi, kemudian juga pekerjaan mereka ada yang mungkin tadi petani, yang energi yang dikeluarkan juga berbeda, kemudian tingkat umur, bahkan ada yang udah lansia dan segala macam. Saya rasa itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Silakan Ibu Hera. Ya, terima kasih. Tadi mohon maaf namanya siapa Bu? Bu Elvi tadi Bu dari Dinas Kabupaten Langkat. Terima kasih banyak Bu Elvi dari Langkat. Ya, terima kasih sekali bahwa Ibu akan memulai dengan pekerja informal ya. Ya, pekerja informal dan pekerja kantoran punya masalah dan spesifik tersendiri tentunya. Dan itu tadi yang kelihatannya Ibu angkat. Edukasi gizi pada mereka tentu berbeda-beda. Di satu sisi pekerja kantor akan lebih mudah mengumpulkannya ya Ibu ya untuk memberikan edukasi. Tetapi juga tantangannya cukup banyak karena pekerja kantor
seperti kita semua ini lebih banyak duduk biasanya. Nah, duduk, kemudian belum kalau temannya sebelah membeli gorengan, kita ikut makan seperti itu. Sebenarnya mungkin edukasinya memang lebih mudah, tapi tuntutannya juga cukup ada. Nah, di satu sisi sebagai pekerja juga yang informal, ada juga resiko-resiko penyakit yang mereka miliki. Nah, terkait resiko penyakit ini, tentu kita sebagai tenaga kesehatan, bila memiliki resiko penyakit, ini sebaiknya disarankan untuk rujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan, karena sifatnya ini kan lebih personal dan perlu dilakukan analisa dan diagnosa yang tepat sehingga pemberian intervensinya akan lebih tepat. Demikian juga kalau memang ada setelah diperiksa ternyata ada diabetes atau ada hipertensi, maka pemberian makannya akan disarankan di fasilitas pelayanan kesehatan ataupun mungkin di pos UKK sendiri dengan informasi secara personal dengan perhitungan berdasarkan berat badan dan usianya. Jadi tidak untuk semua pekerja. Jadi sebaiknya kalau yang masalah-masalah secara personal itu dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan. Yang penting untuk diperhatikan secara umum adalah bagaimana mengkonsumsi pertama sarapan, yang penting karena secara pekerja formal ataupun informal, sarapan ini menjadi sesuatu yang juga jarang dilakukan kadang kepada kebanyakan orang. Ada beberapa tempat yang kami pernah datangi juga, maka semakin jauh ke daerah, mereka tidak terbiasa, bilangnya tidak terbiasa untuk memulai sarapan. Nah, padahal mereka membutuhkan energi yang cukup tinggi untuk beraktivitas. Contohnya juga para petani, mungkin tadi yang Ibu sampaikan, dengan memulai kerja dengan tanpa tenaga, membuat tentu tadi lahan produktivitasnya akan lebih kecil. Karena dari hasil yang diperlihatkan, sarapan itu bisa menurunkan produktivitas. Di lain sisi, dari banyak penelitian dan laporan lembaga pekerja dunia memperlihatkan bahwa Asia Tenggara adalah negara yang termasuk angka anemia pada pekerjanya tinggi. Kenapa hal ini terjadi? Yaitu tadi kita konsumsi buah-buahan kita masih juga kurang, di sisi lain konsumsi protein juga kurang. Jadi anjurkan untuk mengkonsumsi bahan makanan sumber sayur dan buah yang ada di sekeliling kita. Jadi sebenarnya kita cukup kaya, banyak, mungkin ada pisang, pepaya yang cukup tinggi vitamin C-nya, kemudian juga dan konsumsi protein. Di lain sisi itu mencegah anemia, di sisi lain bisa berkontribusi terutama untuk ibu-ibu yang hamil memenuhi kebutuhan energinya agar janinnya bisa tumbuh baik. Dan mungkin untuk pekerja wanita disarankan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah terutama pada saat menstruasi ataupun seminggu sekali seperti anak remaja. Dan kalau untuk ibu hamil tentu minimum 90 tablet selama kehamilan. Jadi itu yang menjadi catatan penting yang saya tadi baca dari laporan Badan Pekerja Dunianya adalah bagaimana meningkatkan cakupan bahan makanan sumber zat besi yang berada pada lingkungan atau pangan lokal, pangan rumahan yang ada di sekeliling untuk mencegah anemia untuk para pekerja baik formal maupun informal. Mungkin itu Bu Rahmi. Terima kasih. Terima kasih Bu Vera. Bagaimana Bu Yami sudah terjawab ya? Ada lagi Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya? Ini ada 1.650 orang di ruangan ini. Serius, Mbak? Enggak. Ada sekitar 50 ya? 50, 60 orang. Demo Pak kalau 1.600. Bukan pertemuan. Kita nanti Bu kalau sampai 1.000-an. Di sini ada yang bertanya lagi ya Bu ya? Silakan.
Baik, Bu, selamat pagi. Saya Leni dari Puskesmas Bani Pematang Siantar. Kata belakang pendidikan saya perawat, Bu. Jadi sedikit banyak memang ada dapat juga materi tentang gizi. Tadinya awalnya saya ingin bertanya tentang apakah rumus untuk menghitung kebutuhan karbohidrat, protein, dan lain-lain itu. Tapi tadi kan Ibu sudah bilang bila diperlukan dirujuk saja. Tapi kemudian ada yang saya tanyakan, Bu, masalah di lapangan. Ketika kita berikan masukan untuk sarapan pagi, ada juga masyarakat itu yang bilang begini, saya nggak biasa sarapan terlalu pagi. Jam 10 katanya gitu, karena bangun tidur dia minum teh manis gitu, atau kopi. Idealnya seperti apa jamnya? Dan apakah dengan jam 10 itu masih terbilang baik atau tidak? Terima kasih. Silakan Ibu Hera terkait sarapan pagi juga nih. Memang banyak yang bertanya kayak gitu, termasuk saya juga nih. Saya karena program weight loss, jadi biasanya yang di skip sarapan pagi. Padahal harusnya sarapan makan malamnya yang di skip kan. Cuman menu malam biasanya lebih enak dibandingkan menu sarapan, ya nggak? Kalau malam ada martabak, ada sate. Silakan Bu Hera. Iya, maksudnya weight loss tapi nanti kompensasinya jatuh ke siang sama malam ini. Ya kan? Jadi kalau nggak makan pagi itu laparnya luar biasa. Siang-siang apa aja ada dihantam itu. Ada martabak ya hayu, ada durian hayu, apa aja semua kan karena udah lapar banget. Lapar perutnya, lapar matanya juga ini. Ya, oke. Bicara sarapan pagi. Sarapan pagi adalah makan yang dimulai untuk mengisi energi untuk kegiatan hari itu. Sebenarnya sarapan pagi dimulai ketika kita sebelum beraktivitas. Breakfast, sebenarnya breakfast memecah puasa atau buka puasa sebenarnya. Karena waktu tidur kita itu berpuasa, kita nggak kita tidak ada masukan energi, tapi tubuh kita tetap mempergunakan energi untuk basal metabolisme kita, untuk jantung kita, untuk paru-paru dan lain sebagainya. Nah, ketika kita bangun di pagi hari, maka energi kita sudah kurang atau sangat sedikit, sehingga sarapan pagi itu dimulai ketika kita akan beraktivitas gitu. Nah, ini jamnya ini yang sulit saya bilang, karena ada juga yang baru bangun, kapan bangun pertamanya zuhur gitu ya, sarapan paginya kapan gitu kan. Yang jelas sebelum beraktivitas pagi hari itu kalau hitungan jam masuk pagi sebelum jam 12 masih pagi. Nah, sebaiknya sih setelah bangun kemudian memulai aktivitas isi dengan energi. Memang kebanyakan karena kita tidak terbiasa sarapan itu membuat tidak nyaman dan mungkin karena kesibukan pagi membuat kita lalu melupakan sarapan. Minum air manis itu juga bagian dari sarapan dengan memenuhi kebutuhan gula. Gula memberikan energi sekitar 100 kalori sehari itu. Tapi itu masih kurang karena yang disediakan hanya untuk memenuhi tenaga dalam beberapa waktu. Jadi hanya untuk endurance ya, dalam jangka waktu cepat. Tetapi untuk long stay yang panjang, gula tidak cukup memenuhi kebutuhan energi untuk bergerak dalam satu hari ketika sampai dengan makan siang. Nah, itu yang kita perlu pertimbangkan. Sebenarnya sarapan pagi cukup simple. Ini dari pengalaman saya dan mungkin lihat teman-teman di sini yang berangkat lepas subuh. Berangkat lepas subuh untuk beraktivitas dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Bagaimana yang bisa dilakukan? Kalau kita mau sarapan, kita mulai mungkin malam hari atau satu hari sebelumnya untuk menyiapkan besok akan sarapan. Sarapan bisa dimulai dengan sesuatu yang simple, jadi membuat bento pada makanannya, jadi juga mungkin sedikit jenis karbohidrat atau jenis zat pembangun, itu bisa dari nasi atau dari mie apapun, kemudian ditambah dengan
sayuran yang mungkin segar, tidak perlu dimasak pagi itu, mungkin bisa tomat atau timun dan lain sebagainya, lalu ditambahkan dengan 1 potong lauk, bisa telur ataupun mungkin apa ya, ayam goreng atau nugget atau apa yang cukup simpel untuk pagi hari. Bahkan kalaupun tidak sempat, seandainya yang paling banyak kalau di Medan apa ya pagi, lontong Medan ya. Mungkin kalau di Jakarta mungkin bubur ayam yang bisa dilakukan adalah membeli 1 mangkuk bubur. Untuk buah dan sayurnya kita bisa membeli 1 buah pepaya. Dengan kita membeli 1 buah pepaya itu kita sudah sumbangsi serat sekitar 10 gram. Kita sehari butuh 20 gram serat. Jadi kalau sudah dimakan pepaya 1 itu bisa memenuhi serat separuh dari serat harian. Jadi sebenarnya adalah bagaimana cara kita memvariasikan dan melihat kondisi di lapangan untuk semua pekerja itu bisa lakukan, karena di tempat bekerja baik formal atau informal pasti di sekelilingnya tersedia penjajah makanan. Kalau kita tidak sempat untuk menyiapkan, jadi bukan tidak boleh membeli makanan, tetap bisa beli dan tinggal kita mengkombinasikan atau memvariasikan agar makanan itu cukup sesuai kebutuhan kita dan juga sehat. Dan memang sarapan ini harus mulai dibiasakan pelan-pelan. Mungkin hari ini hanya bisa dalam minggu ini seminggu sekali, besok 2 kali ya 3 kali. Dengan terbiasa maka akan ada adaptasi untuk menyesuaikan ke depannya secara konsisten. Mungkin itu sih Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya mungkin mau ini juga ya, Bu Hera. Kalau gimana cara simpelnya nih kita untuk tahu bahwasanya kebutuhan harian kita itu sudah mencukupi. Apalagi mungkin kalau untuk orang yang saya baca-baca, kalau misalnya kayak program weight loss itu mungkin sehari itu butuhnya cuma 1250 gitu atau 1500 kalori gitu kan. Sekarang udah ada aplikasi yang simple tuh untuk masukin apa yang dimakan gitu. Apakah dari situ udah bisa? Nah, terus kalau misalnya kuotanya 1 hari konsumsinya itu 1250 kalori katakanlah gitu. Apakah itu dipengaruhi juga terkait jamnya? Kalau misalnya dia belum nyampai 1250 kalori 1 hari tapi dia pakai makan malam, apakah akan berbeda dengan dia konsumsi 1500 kalori tapi dia nggak pakai makan malam gitu, cuman sarapan sama makan siang aja. Nah, terus terkait untuk aktivitas fisik juga ataupun olahraga, saya ada baca juga ceritanya kalau misalnya kita ingin yang terbakar itu adalah lemak, maka kita olahraga itu pada saat perut kita kosong atau kalaupun setelah puasa selama 6 jam seperti itu. Apakah itu benar atau bagaimana gitu? Sementara kadang untuk pengukuran kebugaran jasmani itu anjurannya adalah sarapan dulu, tapi mungkin setelah 20 menit kemudian baru pengukuran kebugaran. Itu bagaimana Bu? Terima kasih. Iya, untuk pengukuran kebugaran dianjurkan sarapan dulu karena kan di situ mengindikasikan kebugaran ya. Kalau kosong kemungkinan kan kebugaran juga yang dihitung kan oksigen ya, kadar oksigen. Jadi ketiadaan oksigen itu membuat kita juga tidak bugar. Padahal ketika kita mengkonsumsi makanan juga itu berkontribusi. Jadi tidak hanya olahraga, tapi kita konsumsi juga menyediakan energi atau kecukupan sumber zat besi, juga oksigen yang membuat HB kita akan ikatan hemoglobin di dalam tubuh kita akan lebih baik. Jadi itu akan meningkatkan kebugaran kita. Kontribusi makanan ya. Makanan kalau dimakan sekaligus itu memperberat kerja tubuh kita, nggak akan mampu untuk makan sekaligus dan tubuh kita menyerap sekaligus. Pasti penyerapannya secara bertahap. Ketika konsumsi itu dilakukan malam hari, tentu karena tidak ada aktivitas fisik, maka akan mengendap di dalam tubuh. Dengan pengendapan di dalam tubuh, tentu ini membuat endapan proses nanti ada proses menjadikannya menjadi lemak di dalam tubuh. Itu yang menyebabkan kenapa seseorang yang makan tinggi kandungan gizinya ketika malam hari menjadi condong lebih gemuk karena tidak dipergunakan. Tetapi beda ketika kita gunakan siang hari,
itu kita langsung bakar untuk menjadi aktivitas. Jadi semua sumber bahan makanan akan di dalam siklus Krebsnya di dalam tubuh kita akan menjadi glukos, kemudian kalau tidak dipakai dia akan menjadi cadangan adipos atau cadangan lemak di dalam tubuh. Itu yang membuat menjadi gemuk. Nah, karena itu kalau malam hari batasi konsumsi 2 jam sebelum tidur, karena biasanya maksimum di 2 jam sebelum tidur disitulah aktivitas kita akan mulai berkurang. Jadi tidak lebih malam dari itu. Itu yang bisa kita lakukan. Target penurunan berat badan itu bagus, tetapi keberlangsungan dalam jangka waktu lama atau konsisten itu akan jauh lebih bagus lagi. Jadi jangan sampai karena kita mau turun berat badan dalam satu waktu memotong kalori cukup banyak dari makan, akhirnya lemas, kemudian banyak hal tidak bisa kita lakukan dalam waktu bersamaan, dan itu kompensasinya akan tiba pada tahap berikutnya di mana kita tidak bisa mempertahankan berat badan itu secara terus-menerus. Yang ada adalah yo-yo ya. Kami di sini juga dulu pernah weight loss challenge gitu. Teman-teman ternyata yang berhasil adalah mereka yang mengubah pola hidup mereka. Awalnya mungkin jalan tidak pernah jalan pagi, mereka mulai dengan ke kantor jalan pagi, parkir lebih jauh dari biasanya, yang biasanya parkir di basement langsung ke atas ruangan, itu tidak dilakukan, yang harusnya ke lantai 7 pakai lift, mereka lakukan dengan naik dan turun tangga ketika datang dan pulang. Itu malah membuat mereka yang melakukan hal-hal seperti itu dengan merubah hidupnya, berat badan mereka bisa bertahan dengan baik dalam jangka waktu yang lama. Tetapi ketika mereka melakukan olahraga dengan keras ataupun makan dengan jumlah yang sangat banyak potongannya, membuat mereka kelaparan pada saat itu dan akhirnya akan cheating. Awalnya seminggu sekali, lama-lama cheating terus, jadi kan seperti itu. Jadi rubah saja pola hidup mulai seperti itu, dan kalau mau makan hipno aja dirinya sendiri, mulai bahwa suapan berikutnya kenyang gitu, secara perlahan suapan berikutnya kenyang. Jangan wah ini habis suapan berikutnya, ini di samping masih ada nih makanan yang lain gitu kan, sebenarnya laparnya lebih pada itu, jadi akhirnya nambah lagi gitu kan. Jadi berpikir bahwa ketika suapan berikutnya akan jauh lebih kenyang. Dan memang menurunkan berat badan ini menjadi tantangan tersendiri buat kita semua. Naik lebih gampang, tapi turun itu perlu effort yang sabar, karena kita ketahui berat badan kita tidak nambah secara instan, maka turun juga harus perlahan sama dengan penambahannya. Itu yang perlu kita pahami. Jadi rubah perilaku untuk jauh lebih sehat dalam setiap langkah kegiatan sehari-hari. Itu akan lebih sustainable. Oke, Mbak Rahli. Mudah-mudahan menjawab. Makasih. Ya, Ibu, terima kasih. Ada lagi? Ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Ada? Oke. Bentar Ibu Era. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ade Yusnita dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Mohon izin Ibu, saya tertarik dengan aktivitas fisik Ibu. Jadi Ibu mengatakan salah satu contohnya kita bisa menerapkan kepada pekerja, khususnya misalnya parkir lebih jauh, supaya itu akan melakukan aktivitas fisik kepada pekerja lebih banyak gitu ya Ibu. Jadi saya tanyakan, selain contoh tadi Bu, ada nggak lagi contoh-contoh lain untuk para pekerja, khususnya kita yang di kantor misalnya Ibu, yang memang sama sekali tidak melakukan aktivitas fisik, artinya hanya misalnya di belakang laptop gitu. Kira-kira apa saja yang bisa kita berikan masukan kepada pekerja yang seperti itu untuk lebih banyak melakukan latihan aktivitas fisik, yang tujuannya tadi adalah untuk memantau berat badan agar seimbang dengan tinggi badan. Terima kasih, Bu.
Iya, ini sama, kita punya tantangan yang sama ya Bu, apalagi sekarang banyak nge-Zoom, duduk aja. Tapi saya tahu teman-teman dari kesehatan kerja ini juga sudah mengantisipasi, kita punya stretching ya. Yuk kita punya pemanasan ya setiap 2 jam bekerja. Apakah Peregangan. ya peregangan. Dan itu saya ingat benar ketika pertemuan tingkat menteri-menteri ASEAN di tahun berapa itu Bu Kartini itu meluncing itu sebagai inisiasi dari Indonesia bagaimana membiasakan untuk bergerak setiap 2 jam melakukan peregangan. Dan jadi kalau pertemuan ASEAN mereka bilang ini ciri khas Indonesia nih, pasti ada gerak-geraknya katanya. Dan itu lalu di launching dan diikuti oleh negara-negara ASEAN lain. Itu salah satu yang bagus untuk kita mulai bergerak. Nah, di lain sisi, apa yang bisa kita lakukan? Banyak Bu yang bisa kita kerjakan untuk menjadi lebih aktif. Naik turun tangga. Kantor kita pasti punya tangga. Beberapa tempat di fasilitas umum di Jakarta saya lihat sudah mulai dengan membuat di tangga itu ada nilai kalorinya. Jadi kalau dapat berapa tangga itu berapa kalori, menurunkan berapa kalori. Jadi itu informasi yang bagus juga. Terus kalau 5 menit naik turun tangga, ini bisa mengurangi kalori sekitar 43 kalori. Oh, kalau butuh 200 ya 43 kali 5 aja. Jadi kali 5 menit berarti 25 menit seperti itu. Itu bisa kita lakukan dan sangat gampang. Lakukan secara perlahan saja naik turun tangga ataupun berjalan kaki, mungkin berjalan kaki. Kalau teman-teman di sini biasanya mereka datang lebih pagi untuk mengitari kantor, jadi membuat komunitas. Nah, ini lagi satu lagi. Kalau mau melakukan aktivitas tuh paling enak ada teman. Cari teman untuk melakukannya bersama-sama sehingga apa yang dilakukan tidak terasa. Jadi lakukan bersama-sama, berjalan kaki untuk mungkin ke kantor dinas yang sebelah atau ke OPD lain dengan berjalan kaki. Dan itu juga yang coba diterapkan oleh beberapa teman-teman yang konsisten, mulai dengan mengitari kantor, kemudian lalu mulai bekerja ataupun naik turun tangga. Dan kalau jaraknya dekat, nggak usah pilih Gojek, karena bensin sekarang mahal, jalan kaki mungkin seperti itu. Jadi banyak hal sekali. Terus di rumah mungkin tidak perlu mencuci mobil ke tempat pencucian mobil, mulai dengan cuci sendiri, mengelap sehingga tangan dan juga menjadi bergerak. Banyak hal-hal yang jadi lihat yang selama ini membuat kita diam, itu buat menjadi sebuah gerakan-gerakan. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan itu dan mungkin itu. Tapi juga Bu, terkait yang tadi masalah aktivitas fisik, tadi kan ada disebutkan melakukan peregangan setiap 2 jam sekali gitu. Kemudian kan ada juga program senam setiap seminggu sekali, ada pengukuran kebugaran juga gitu. Nah, dan itu tuh kan masuk ke dalam indikator level 1 setiap puskesmas gitu. Jadi mungkin itu program-program yang bisa Bapak Ibu jalankan terkait aktivitas fisik di wilayah puskesmasnya masing-masing, termasuk juga untuk dinas kesehatan seperti itu. Saya mau nanya juga nih Bu, kan kita sebagai pembimbing kesehatan kerja lah, itu ada kegiatan yang namanya melakukan penilaian status gizi pekerja, kemudian kecukupan gizi pekerja. Itu bentuk kegiatan penilaian status gizi yang bisa kita lakukan pada pekerja informal atau formal, itu bentuknya seperti apa? Apakah bisa hanya dengan menilai IMT-nya, kemudian mengukur lingkar perutnya? Nah, kemudian setelah misalnya kita dapatkan nih, kita menilai IMT, mungkin ada yang overweight berapa, obesitas berapa. Rekomendasi seperti apa yang bisa kita sarankan kepada para pekerja tersebut untuk menanggulangi masalah itu? Gitu, terima kasih. Ya, terima kasih. Memang yang paling simpel untuk mengetahui status gizi adalah dengan mengukur antropometrinya. Jadi mengetahui indeks massa tubuh untuk pekerja, berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan. Terus lingkar perut dan lingkar pinggul. Itu yang paling simpel. Semua orang bisa kerjakan asal dengan standar yang baik. Maksud saya ini juga perlu dipelajari posisi perutnya sebelah mana, apakah benar di udel atau di atasnya. Jangan-jangan nanti perutnya
naik dikit deh, naik dikit lah, jadi kecilan gitu kan, sepertinya kan seperti itu. Jadi mungkin wah ibunya langsung tarik napas itu ke depan. Saya lihat loh Bu. Ya, jadi tarik napas biar jadi kelihatan lebih kecil perutnya kan, bisa aja seperti itu. Jadi mungkin teman-teman juga di dinas, saya tahu semua pasti ada teman yang ahli gizi juga, mungkin ajak mereka serta dalam pos UKK, karena tentu kegiatan ini tidak bisa berjalan sendiri dan mereka bisa membantu juga untuk sisi lainnya untuk menilai pola konsumsi dan memberikan informasi tentang makanan yang baik untuk para pekerja sesuai dengan usianya, kemudian beban kerjanya, kemudian juga dengan penyakit penyerta yang diderita. Tentu itu akan jauh lebih personal dan meyakinkan ya gitu untuk para pekerja, karena mereka mendapatkan informasi yang lebih komprehensif. Itu sih. Tapi untuk itu akan jauh lebih baik saya rasa, karena kalau seperti saat ini kan kita global sekali ya semua community ya. Jadi kalau disampaikan tentu belum tentu semua juga obes, mungkin belum tentu juga semua mengalami permasalahan yang sama. Jadi berkolaborasi ya dalam bekerja. Jangan dikerjakan sendiri Mbak Rahmi, capek nanti. Karena ini juga namanya pos UKK terintegrasi kalau ya Bu ya, pos upaya kesehatan kerja yang terintegrasi. Jadi orang kesehatan kerja atau kesehatan olahraga tidak bisa hanya bekerja sendiri gitu, tapi bisa melibatkan dari gizi, prokes atau PTM yang lainnya juga. Dan itu ya mungkin informasi kan saat ini kan yang sedang dikembangkan kan integrasi layanan primer ya. Kalau di Kemenkes mungkin Ibu dan Bapak pernah dengar di mana Kementerian Kesehatan mengembangkan integrasi layanan primer, bagaimana setiap siklus kehidupan itu menerima layanan bukan lagi berdasarkan programnya, tapi komprehensif berdasarkan kelompok usianya. Jadi ada usia ibu hamil, kemudian nah ini masuknya di usia produktif. Nah, jadi bagaimana ketika dia masuk dalam klaster usia produktif, setelah dideteksi apa sebenarnya pelayanan yang mereka perlukan, itu yang akan diberikan oleh teman-teman sesuai dengan kapasitas profesinya masing-masing. Jadi itu sejalan kita buat pos UKK yang terintegrasi. Keren-keren itu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu, kita masih ada waktu 10 menit lagi ya Bu Hera ya. Mungkin kalau masih ada yang ingin bertanya atau sharing. Ayo, Bapak Ibu sudah semua? Kalau saya mau tanya lagi juga boleh Bu. Kan ada best before, tadi kan Ibu boleh katanya cek label gitu. Ada best before, ada expired date. Itu bedanya seperti apa gitu? Apakah boleh di tanggal akhir yang tertulis di situ atau bagaimana gitu Bu? Iya, kalau best before berarti sebaiknya dikonsumsi sebelum tanggal tersebut. Jadi itu range-nya sebelum tanggal. Tapi yang ketika bicara expired date itu berarti udah time limit-nya. Time limit bahwa itu adalah waktu tidak lagi dikonsumsi. Kalau best before kan sebelumnya, lebih baik kalau lebih cepat dikonsumsi. Contohnya biasa susu ya pakai best before ya, susu cair dan lain sebagainya. Jadi semakin cepat dikonsumsi itu akan semakin lebih baik. Kalau misalnya untuk ini pertanyaan lain lagi, kalau misalnya untuk biasanya perusahaan ataupun tempat kerja yang punya untuk menerapkan gizi pekerja itu berarti mereka juga sebaiknya ada kayak higher nutritionistnya sendiri gitu ya, untuk terkait program-program apa saja yang bisa diberikan terkait pemenuhan gizi pekerja itu. Gimana Mbak? Maaf, bisa diulangi Mbak? Kalau kan ada kegiatan nih untuk program gizi pekerja di perusahaan misalnya gitu, itu berarti lebih mending juga mereka hire sendiri nutritionistnya gitu untuk menilai kebutuhan gizi di perusahaan tersebut. Karena kan ada juga nih nanti mungkin kayak teman-teman di puskesmas yang mungkin kerjanya malam hari ada shift gitu kan, kira-kira rekomendasi gizi apa yang bisa diberikan untuk para pekerjanya? Ya, itu akan lebih baik ketika perusahaan memulai usahanya itu konsultasi ke puskesmas. Di puskesmas kan
tentu selain teman-teman kesehatan kerja juga ada teman gizi, teman counseling dan lain sebagainya yang bisa memberikan rekomendasi kalau untuk gizi tentu bagaimana jumlah pekerja nanti mereka akan bisa membantu menghitungkan sebenarnya kebutuhan makan siang yang diperlukan untuk para pekerja berapa dengan sejumlah populasi. Jadi diambil rata-rata untuk populasinya apa yang diperlukan dan rekomendasi menunya mungkin sampai rekomendasi menunya seperti apa itu akan sangat lebih baik kalau bisa dilakukan terintegrasi seperti itu. Dan itu manfaatnya akan banyak. Saya ambil contoh ketika dulu saya pernah kerja di Jambi. Ada ini pekerja mungkin ya dibilang informal ya karena toko. Jadi toko tapi supermarket lah mungkin ya. Supermarket daerah kan cukup besar gitu, mungkinnya nggak seperti Matahari atau lain sebagainya, tapi cukup besar juga. Nah, pekerjanya itu mendapatkan makan, jadi dihitungkan makanya jadi dia konsultasi ke dinas berapa sih kebutuhannya, dia kasih gambaran karakteristik dari para pekerjanya dan pekerjaannya itu, lalu dibuatkan rekomendasi bagaimana pola kerjanya, apakah shiftnya akan 1 atau 2, kemudian pola konsumsi makannya, kebutuhannya seperti apa untuk disiapkan. Nah itu yang disiapkan dan hasilnya kepuasan pekerjanya jauh lebih baik. Mungkin yang bekerja malam tentu butuh suplementasi lebih dibandingkan dengan yang bekerja siang. Tapi bentuknya seperti apa, itu akan juga dikasih rekomendasi sesuai jenis kerjaan. Kayak kebijakan gitu pada tempat kerja atau perusahaan yang memperkerjakan karyawan ada shift tadi malam itu, apakah ada pengawasannya juga gitu atau tidak ya Bu? Nah, kalau terkait pengawasan kerja shift malam ya, mungkin ini pasnya tanyanya dengan kebetulan di Direktorat Gizi kita ini tidak mengawasi hal itu, tapi mungkin nanti bisa ditanyakan di tempatnya Bu Kartini dan Pak Giri ya, bagaimana pengawasan untuk kesehatan kerja pada setiap siklus kerjanya. Ada Bapak Ibu lagi yang ingin bertanya? Sudah cukup? Pas. Sudah pas? Pas. Oke. Baik Ibu Hera, sepertinya tidak ada lagi yang bertanya. Terima kasih banyak Ibu atas paparan materinya, atas sharing-sharingnya juga. Semoga bisa memberi manfaat buat kita semua dan nantinya bisa kita terapkan di kabupaten kota dan puskesmas masing-masing. Mohon maaf kalau misalnya kita ada salah-salah kata Bu, atau saya ada salah perbuatan sama Ibu. Mohon maaf. Terima kasih banyak Ibu Hera. Terima kasih banyak. Saya juga mohon maaf. Selamat hari Jumat. Nanti saya share materinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau sampai hitungan kalori itu harus proporsi jumlah pekerja. Nanti mungkin lebih detailnya bisa dibantu oleh teman-teman yang ada di Sumatera Utara sendiri. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Izin live ya. Iya, terima kasih Ibu.